Dan hanya 3 dari 10 perempuan yang menjadi peneliti di bidang STEM. Pengen fokus di robotik itu karena gue grow up dengan banyak film-film robot. Break the boundaries kan, jadi nggak mau dengar omongan-omongan atau stereotyping. Orang-orang menarik diri, yang dominasi akan tetap cowok. Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk teman-teman yang menyaksikan PSN, Podcast Strategis Nasional dari PPI NSKD. Perkenalkan kembali, gua Reski, Kepala Divisi Kajian Strategis PPI NSKD. Nah, kali ini di episode 6, gua akan membahas tema yang cukup menarik nih, yang sangat baru ya muncul. Jadi sebenarnya untuk pertama-tama gua akan coba memberikan gambaran. Jadi sebenarnya disrupsi teknologi itu telah merubah banyak perubahan penggunaan teknologi di dunia, khususnya itu di sektor industri. Misalnya kemarin gue tuh sempat melakukan good project terhadap pengembangan sektor pertanian dengan menggunakan robot. Nah sebenarnya gue ingin membahas dari mengerucutkan dari segi roboticsnya itu sendiri. Nah kebetulan ada nih sahabat gua yang memang sedang berkuliah di bidang tersebut. Nanti mungkin bisa perkenalan dulu ya. Di sini dari nama, ngambil jurusan apa, dan jurusannya itu gimana ya. Mungkin silahkan perkenalan diri dulu. Okay, so saya Nanda dan saya ngambil Master Interaction Technology. So, Master Interaction Technology adalah disiplin ilmu yang sangat broad ya. Jadi dia melebar, bukan mengkerucut. Jadi yang aku pelajarin dari Master I-Tech, biasanya kita nyebutnya I-Tech, adalah kita berkutat dengan teknologi, kita juga berkutat dengan human behavior, dan juga tentang desain itu sendiri. Dan ya kita juga dituntut untuk bisa melakukan hal-hal entrepreneur dan juga hal-hal yang berkaitan dengan storytelling, how you sell it to people. Berarti sangat luas ya. Dan di jurusan lu sendiri itu lu berusaha untuk mengkerucutkan terhadap sesuatu hal nggak sih? Ya, jadi fokusku saat ini adalah social robot design. So, ya ini jadi lebih kayak ke gimana kita mendesain sebuah robot, tapi bukan dari segi estetik robot, tapi lebih kayak ke gimana manusia perceive robot. Jadi gimana manusia bakal ngelihat robot itu, gimana behaviornya robot, atau gimana gesturnya robot, atau sifatnya robot itu sendiri. Jadi gini Nan, jadi alasan lu kenapa milih fokus di robotik itu apa sih sebenarnya? Oke, alasan gue pengen fokus di robotik itu karena gue grow up dengan banyak film-film robot. For say like Power Rangers atau Wall-E bahkan, and Baymax, I don't know. Aku benar-benar suka banget sama robot, dan menurutku itu kayak untuk aku sendiri itu kayak Barbie, tapi bukan Barbie sih, lebih kayak boneka tapi dengan hal yang tapi mereka bisa melakukan hal yang lebih daripada itu. Jadi aku benar-benar kayak fall in love with robot. Dan bisa berinteraksi dengan manusia juga kan? Sesuai interaction teknologi. Dan ya mereka bisa berinteraksi dengan kita. Dan eventually kalau kalian pernah lihat Doraemon, it's just like aku pengen punya Doraemon di masa depan kayak gitu, yang membantu semua masalahku. Kayaknya gue sangat-sangat tertarik dengan robotik. Iya. Jadi ya sebenarnya sih gini juga, kemarin kan gue juga sempet banyak baca berita tentang pemerintah nih, menekankan juga nih tentang keterlibatan robotics AI di sektor pemerintahan ataupun industri. Nah menurut lu sendiri, kalau dari perspektif lu deh, dari perspektif disiplin ilmu lu dan lu fokusnya di robotik itu kayak gimana sih sebenarnya? Pertama, jadi robot
kita balik ke definisi robot itu sendiri ya. Yeah. Robot adalah kata robot berasal dari kata dari bahasa Ceko yang bermakna robota, yang diartikan forced labor, jadi pekerjaan yang dipaksakan. Dan sekarang term itu mulai bergeser menjadi machine yang punya sensor, yang punya body itu sendiri, yang membantu manusia melakukan pekerjaannya, kayak gitu. Jadi di sini aku mau garis bawahin membantu manusia, karena bukan menggantikan ya. itu juga hal yang gimana ya, kayak menurut aku pribadi salah persepsi, orang-orang selalu panik dan tentang kalau robot bisa menggantikan manusia or AI kan menghapus pekerjaan dan lain sebagainya, karena kita balik lagi, kita robot adalah mesin dan mesin diciptakan oleh manusia. Dan jadi kita harus tahu nih gimana robot itu bekerja kayak gitu kan. Jadi ya mungkin gara-gara film atau series yang nyekokin kita kayak robot bisa take over the world karena mereka punya free will and everything, itu sebenarnya miskonsepsi juga. Jadi mereka dibuat oleh manusia dan apapun yang mereka pelajari atau learning tanda kutip itu juga diprogram oleh manusia. Jadi ya intinya robot bukan sentinen ya. Ya, kalau lu sendiri nih di beberapa project dong, lu udah ngerjain beberapa project kan di iTech. Kira-kira yang terkait dengan robotik itu kayak gimana? Bisa nggak sharing-sharing sama teman-teman? Oke, terkait dengan robotik, bisa spesifik yang kayak gimana? Misalnya, lu pernah ngerjain project yang terkait dengan robotik nggak? Ya, jadi kalau di sini aku balik lagi ya, karena gue nggak memprogram robotnya, tapi gue lebih ke behavior design dan bentuknya. Dan hal yang aku pelajarin di sini tuh kayak gimana caranya robot meminta maaf ketika dia melakukan kesalahan kayak gitu. Itu salah satu proyek gue. Menarik banget itu. Iya, jadi kayak gimana? Ya, jadi ketika kita desain robot, kita nggak boleh expect robot kita bakal perfect. Nah, pada saat robot kita yang nggak perfect itu ngelakuin kesalahan, gimana caranya kita implement human behavior terhadap robot. Jadi khususnya robot-robot sosial ya yang bekerja di service industry. Jadi entah mereka minta maaf, entah mereka kayak melakukan gesture bowing, bowing kayak maaf, sorry kayak gitu, atau mereka langsung pergi gitu aja. Jadi kita mengarah ke pendekatan human behavior. Berarti human behavior ya. Nah, menarik, tadi kan sudah menjelaskan mengenai apa itu robotik dan project lu kan. Nah, tadi menyambung pertanyaan gue yang sebelumnya itu mengenai bagaimana sih sebenarnya, kan ada banyak nih pandangan-pandangan dari pemerintah Indonesia kan mengenai penggantian robotik dan robotik AI lah di sektor-sektor pekerjaan, termasuk di sektor pemerintahan loh. Itu menurut lu gimana? Menurut lu pribadi? Oke, probably di sini ada misconception ya. Jadi kayak robot sama AI it's two different thing. Jadi AI itu part dari robot, tapi jadi AI itu adalah otaknya robot kayak gitu. Tapi kalau AI berdiri sendiri, dia nggak punya body, tetap dipanggil AI. Ya. Dan robot juga bisa berdiri sendiri kan? Harus ada AI-nya nggak? Atau? Iya, robot harus ada AI-nya, tapi ada juga robot teleoperator robot, which is dirimu butuh operator buat ngendaliin robot itu. Tapi robot itu sebuah body itu sendiri kayak gitu. Jadi yang dipakai pemerintah
probably adalah AI. Kalau aku baca berita, aku keeping up with ketika aku mencoba untuk keeping up dengan beritanya, aku ngerasa kalau itu AI bukan robot. Jadi kayak sistem yang digunakan untuk kayak memotong birokrasi kalau nggak salah ya. Aku agak nggak paham sih maksudnya. Misalnya pelayanan yang otomatis kan nggak perlu tenaga manusia, tinggal daftar nanti dikelola oleh algoritma tersendiri. Jadi itu tidak membutuhkan tangan manusia lagi kan? Iya. Dan tapi itu tidak ada body karena cuma sistem. Iya, karena itu cuma AI. Jadi itu bukan robot menurutku. Ya, karena robot butuh tubuh dan menurut aku pribadi kita juga nggak bisa melepas AI atau robot in the wild alone tanpa human guidance karena balik lagi kayak even itu otomasi tetap aja itu diciptain oleh manusia. Ya kita nggak tahu, tetap aja nge-fault kan. Kayak kita pakai ChatGPT aja kadang ya don't trust ChatGPT 100%. Apalagi kalau ya double check lah. Maksudnya hal-hal kayak AI and robot itu benar-benar membantu manusia at this point, tapi mereka nggak akan menggantikan karena mereka juga dilatih oleh manusia dan lain-lain kayak gitu. Berarti memang untuk masalah robotik yang gue tangkap ya, berarti memang untuk masalah robotik dan AI itu memang perlu pendampingan dari manusia karena pada akhirnya kan memang misalnya takutnya ada kesalahan sistem, bias algoritma dan lain sebagainya yang memang perlu controlling dan hanya manusia yang bisa melakukan controlling itu kan. Apalagi kalau pendekatan humanis gitu sih yang gue tangkap kan. Iya, especially pendekatan humanis. Jadi, karena tetap aja itu bakal disebut uncanny valley sih sebenarnya kalau di kayak kita ngobrol sama chatbot terus tiba-tiba lu beda nggak sih rasanya antara lu ngobrol sama chatbot sama ngobrol sama manusia, even itu hanya di chat aja, itu kan ada kayak rasa bedanya gitu kan. Jadi tetap aja human, tidak humanis lah kalau misalnya kita chattingan sama ChatGPT kan. Iya, tapi ya maksudnya lu bakal ngerasa nggak sih kalau lu chat antara manusia dan chatbot kayak gitu, even ketika buka kayak customer service yang dilayanin sama bot sama manusia itu kan feelingnya juga beda. Iya, jadi memang untuk menyikapi kemunculan robotics dan AI ini kita nggak bisa semerta-merta langsung mentransformasi keseluruhan gitu loh. Banyak banget ethical issues kan yang perlu menjadi konsiderasi, utamanya bagaimana relasi dan interaksi terhadap manusia dan mesin dan teknologi itu sendiri kan. Harus ada guidance lah, harus ada controlling, evaluasi, nggak semerta-merta kita langsung serahkan ke AI gitu kan. Karena menurut gua dalam satu algoritma sendiri itu sering banget nih terjadi bias. Karena ada beberapa case misalnya face recognition itu cenderung misalnya melihat, sempat sih gue baca-baca itu ada kasus nih misal terkait itu face recognition itu rasisme kan, udah pernah dengar itu juga kan? Iya. Misalnya orang yang berkulit hitam itu dianggap teroris gitu kan, itu yang berbahayanya dari AI itu dan yang bisa mengontrol itu ya manusia. Iya. Ya kan sih? Iya. Well, actually, seminggu yang lalu kalau nggak salah, kalau nggak 3 hari yang lalu, aku datang ke kuliah tamu tentang design for kaum marginal. Jadi di sini marginal adalah kita bisa buka tentang, aku lupa papernya siapa ya. Jadi sekarang desain itu sendiri dikuasain oleh, sorry to say, pria berkulit putih dan kaya. Ya, jadi
jadi semua desain yang ada di technological design semuanya berfokus sama mereka karena mereka ya bisa kita bilang mereka lebih punya privilege daripada kita perempuan Asia. Ya, perempuan berkulit gelap dan ya berasal dari keluarga yang biasa saja. Ya, jadi dan di sana biasnya mulai jadi bias itu sendiri datang dari ketika mereka ngambil sampling data karena dikuasai oleh mereka. Jadi mereka ngambil sampling datanya kayak mungkin aku bakal ngambil sampling data dari orang-orang terdekatku dan orang-orang terdekat mereka adalah ya yang biasanya satu kalau ngomong satu grup itu sendiri dulu karena ini kan jadi terlalu seragam datanya dan data-data itu yang akhirnya dipakai training oleh banyak AI kayak gitu dan dari AI itu bisa embedded to robotics kan. Iya, jadi makanya salah satu tujuan kita di iTech juga untuk ketika kita desain kita juga harus memperhatikan dari segi manusia itu sendiri. Ethical consideration. Not really ethical consideration tapi manusia sebagai manusia karena kita harus ngakomodir banyak manusia yang kayak gitu. Jadi kayak ya kita harus consider ternyata kita desain tuh nggak hanya buat cowok tapi buat cewek juga kayak gitu. Cewek kalau pakai ini bisa nggak sih samanya kita desain sesuatu kayak gitu. Menarik sih memang untuk tadi nih pembicaraan ini kan karena memang gue melihat kalau untuk khusus Indonesia sendiri kan karena lu nih udah bawa isu-isu gender nih, gue juga agak tertarik dengan isu itu ya. Karena gue sempat riset juga bahwa memang di dalam bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics itu kan partisipasi perempuan di bidang pendidikan tinggi itu cukup tinggi nih di bidang pendidikan tinggi di STEM. Nah, namun yang setelah sampai di dunia kerja itu ternyata hanya 2 dari 10 perempuan yang secara profesional di industri STEM dan hanya 3 dari 10 perempuan yang menjadi peneliti di bidang STEM. Unik ya, belajar di perguruan tinggi tapi outputnya itu ternyata kurang, masih hanya segitu tadi yang gue bilang. Terus gue juga mengutip dari hasil penelitian UNESCO, 50% perempuan itu kurang tertarik bekerja di bidang STEM karena kuatnya dominasi laki-laki. Selain itu, 61% perempuan mempertimbangkan stereotype gender saat mencari kerja. Dan lebih lanjut lagi nih, dari penelitian UNESCO yang dalam International Labour Organization atau ILO pada tahun 2020 itu menyebut perempuan di Indonesia yang lulus di pendidikan STEM telah menyentuh angka 37%. Tapi angka ini masih lebih rendah nih dari laki-laki yang sekitar 63%. Jadi sangat cukup kurang ya berarti keterlibatan dalam sektor industri nih setelah lulus di bidang STEM teknologi pada khususnya. Nah sementara kalau gue tahu sih lu juga bergerak di bidang teknologi kan dari bachelor dan sekarang teknologi lagi. Kira-kira sebenarnya tantangannya gimana dan sebaiknya perempuan Indonesia harus gimana? So semuanya tuh berawal dari ketika gue SMA. Entah kenapa gue saat itu pengen banget bekerja di industri programming thing, lebih nggak ke programming thing, lebih kayak ke machine. Karena menurutku aku pemalas dasarnya dan aku ngerasa semua manusia bisa dibantu oleh machine. Jadi gue selalu mikir cara tercepat buat nyelesain sesuatu dengan machine. Ya, makanya itu gue pengen masuk ke sebuah jurusan yang lebih kayak gimana kayak otomasi dan lain-lain. Tapi aku end up di teknik komputer. Di ITS ya kalau nggak salah. Ya di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Di PENS. Jadi dan di sana
dari 30 siswa jumlah ceweknya cuma 6. Dan mungkin sekarang kelima cewek itu sudah tidak bekerja lagi di ranah industri teknologi, tapi mereka sudah kayak mereka memilih jalur ke office work instead of teknologi. Ya, dan ya kemudian aku sendiri pun sebenarnya kalau dikatakan pas kerja udah nggak ngarah ke teknologi, cuma gue masih ngurusin banyak tentang data dan lain sebagainya. Tapi tetap engineering kan? Nggak juga sih, jadi udah benar-benar nggak ada machine di sini. Maka dari itu aku punya mimpi buat ngelanjutin belajarku untuk spesifik jurusan ini, interaction teknologi. Karena gue dulu pas kuliah S1 juga pernah dapat tentang human computer interaction dan aku merasa itu sangat menarik dan ya ketika aku apply di sini sesuai ekspektasiku. Jadi aku belajar banyak hal tentang hubungan manusia dan teknologi, gimana kita mencari jalan tengah antara teknologi bisa membantu manusia dan manusia bisa beradaptasi dengan teknologi, or vice versa. Dan jumlah perempuan dan laki-laki di IT gimana? Di sini saya suka di sini karena jumlah perempuannya dan jumlah laki-lakinya adalah seimbang. Oke. Jadi ini bukan jurusan yang majority cowok atau majority perempuan. Jadi benar-benar seimbang. Dan background dari classmate-ku juga macam-macam, bahkan ada yang backgroundnya dari psikologi juga dan mereka pengen kayak shaping their future into teknologi kayak gitu. Dan ya buat aku sendiri kayak kayak gender nggak akan ngaruh dengan apa yang kamu pilih sih, kayak gitu sih, especially karena ya mungkin di Indonesia masih banyak sih nggak sih kayak stereotyping kan? Ya lu cewek lu di rumah aja kayak gitu, masih banyak nggak sih? Aku nggak ngerti ya karena aku udah bener-bener nggak peduli omongan orang dengan hal itu karena udah di titik yang kayak aku punya mimpi yang harus aku pursue dan emang ini saatnya kayak gitu. Dan I met a lot of wonderful people. Berarti lu sudah break the boundaries kan? Jadi nggak mau dengar omongan-omongan atau stereotyping terhadap apa sesuai dengan gender lu yang sekarang kan, perempuan gitu kan. Dan memang lu mau meraih apapun yang lu mau kan di situ. Iya. Khususnya di bidang teknologi gitu. Iya. Tapi aku nggak mau dibilang kayak gimana ya, ntar gue dihujat netizen. Gak apa-apa, bebas kok, ini kan demokrasi, ngomong aja. Nggak, maksudnya gue juga menghargai orang yang perempuan yang memilih untuk kayak stay at home or something, karena jujur gue nggak bakal bisa ngelakuin itu karena ibu rumah tangga itu juga mulia loh. Iya, makanya gue nggak punya kapabilitas to do that thing. Aku nggak punya mungkin kesabaran atau ilmu di sana. Tapi ya aku ngambil ini karena aku ngerasa yakin karena gue mampu kayak gitu. Jadi ketika lu passionate, lu mampu terhadap sesuatu, ya kejar aja kayak gitu. Kalau ya I mean like it's nothing wrong with it. Ya karena tadi yang sesuai dengan gue baca kan memang dalam penelitian itu ada sekitar 50% perempuan itu kan kurang tertarik tuh sama bekerja di bidang STEM karena didominasi oleh laki-laki. Jadi mungkin kita udah nggak perlu mikirin gitu lagi ya untuk perempuan-perempuan Indonesia. Mungkin maksud lu kayak gitu? Ya, I mean ketika orang-orang nggak akan tertarik, oke, aku akan terdengar sangat feminis sekarang, tapi ini fakta. Ketika orang-orang menarik diri, yang dominasi akan tetap cowok kayak gitu. Tapi ketika kalian mulai khususnya para perempuan di STEM ini mulai berani untuk kesana semakin banyak, ya jumlahnya akan seimbang kayak gitu, nggak mundur. Jadi ya semoga semakin banyak cewek yang ada di STEM karena it's really good topic actually.
Ya, tentang keseimbangan gender, apalagi di industri ya, gitu ya. Iya. Iya. Oke, mungkin gitu ya. Terima kasih banyak nih, Nan, sudah mau bersedia menjadi narasumber kami di tengah kesibukan lo nih di kampus. Gue tau banget nih, kita juga memang cukup sibuk di perkuliahan ini karena udah menjelang akhir kuartil kan. Dan semoga juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang menyaksikan ini, menambah insight khususnya robotics, AI maupun peran perempuan dalam teknologi. Ya, kalau begitu mungkin sekian dari gua. Terima kasih. Salam perhimpunan. Main melet anjir.